Yeay, kembali lagi di Boma Neutral yang saja Jora. Ya, kali ini saya akan mereaction video tentang seorang bapak-bapak yang bernama Holik yang yang mungkin secara tidak sengaja menghina atau mengejek-ejek yang namanya suku asli pedalaman di Kalimantan, yaitu suku Dayak, yang kata-katanya cukup tidak masuk akal gitu yang diperjelasnya. Saya baru lihat tadi sedikit, tapi saya langsung bikin video reaction ini karena saya pengen juga mereaction sedikit-sedikit tentang bapak ini. Oke, jangan sampai lewatkan. Dan juga saya berpesan di dalam video reaction ini nanti jadi kalian harap jangan sampai terbawa emosi atau terpancing emosi. Jadi kita enjoy, santuy untuk mendengarnya ya. Oke, tetap patenkan channel Boma Neutral. Jangan lupa kita lanjut. Oke, kita akan memulai mendengar si tukang hoak ini. Oke, kita mulai. Suku ini, suku Dayak ini keluar dari suku Indonesia karena kekejamannya, kesadisannya, dan mengungkit dan selalu mengancam, menindas, ingin memotong kepala. Ini sangat luar biasa. Saya yakin suku Dayak ini, ya, nama ini adalah nama yang dikasih Belanda karena untuk ladang jihad bagi kita. Karena ini karena gak mungkin Cornelis ingin melawan umat Islam Indonesia yang 80% ini. Kalau bukan yang di belakangnya itu Vatikan atau Yahudi, Nasrani, tidak mungkin. Ini ada kekuatan besar yang akhirnya Kalimantan akan kedatangan pasukan asing yang akhirnya bikin mengacaukan Indonesia. Ini maka apa? Yang Bapak bilang dengan pasukan asing itu sebenarnya siapa? Apakah dari pasukan bapaknya atau siapa? Diperjelas Pak, pasukan asing itu siapa sebenarnya? Benarnya terjadi. Padahal padahal selalu yang dikemendongkan oleh Dayak ini cinta damai, Dayak cinta damai. Cinta damai apa kalau kayak gini? Menurut saya pribadi, di gawe-gawe aja pakai pedang-pedang, pakai sajam-sajam, tirek-tirek. Saya itu menganjurkan itu bukan budaya, itu ngajak perang. Nih Pak, kalau dalam gawe Dayak itu misalnya kami mengeluarkan benda tajam atau sajam tadi yang kata Bapak bilang, itu melambangkan bahwa kami dulunya adalah orang yang berperang. Dengan berperang kami bisa hidup. Kayak itulah sejarahnya. Mungkin dalam tradisi kami ada perang. Nah, jadi kalau dalam gawai itu hanya melambangkan saja atau mewarisi, tidak mengajak perang sama sekali. Boleh Bapak cari kalau misalnya ada di gawai Dayak itu berperang. Misalnya kami mengeluarkan mandau, tarian mandau gitu. Untuk berperang itu tidak ada. Mungkin kalau ada boleh Bapak lampirkan di mana. Segala macamnya lah. Kadang mau mendeklarasikan gawai-gawai petang-petang akhirnya jadilah perkataan-perkataan ini merasa kuat. Dulunya kalau saya nggak salah kita bandingkan dari kitab purbakala kuno manapun, ayo Peraton Jawa, naskah kita kumpulkan seluruh Indonesia, mana ada ayo kerajaan Dayak, rajanya Dayak, kalau keraton Dayak memang tidak ada, kerajaan Dayak memang tidak ada. Setahu saya sih memang tidak ada dalam sejarah. Tapi kalau suku Dayak di dalam NKRI ini sangat berpengaruh besar karena pada masa penjajahan suku Dayak ini sangat membantu mengusir para penjajah. Camkan tuh Pak. Mungkin bapaknya yang kurang pengetahuan dalam ilmu sejarah.
Maaf kawan-kawan, misalnya kalau suaranya agak berisik, ada suara kapal, suara Mamang Bakso, Rossi lewat. Harap maklum karena di kos. Lanjut. Sumbangsinya di zaman kerajaan mana? Di Kalimantan itu adalah yang ada itu kesultanan. Yang memimpin kesultanan, pewaris sah Kalimantan itu kesultanan. Seharusnya hidupkan lagi kesultanan. Kayak Kesultanan Yogyakarta. Jadi tanah Kalimantan itu adalah tanahnya umat muslim, tanahnya orang Islam, bukan tanahnya Dayak yang selama ini diakukan. Tanah Borneo, tanah Dayak ini adalah rekayasa, fitnah, adu domba Dajjal Belanda. Mungkin Bapak yang yang Dajjal. mendiskreditkan umat muslim Indonesia, yang selalu mengacaukan Ini Pancasila, Dajjal, yang Bapak. selalu mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini makanya Apakah insya di Allah dalam mudah-mudahan agama ini itu jadi ada mengajarkannya seperti ini? ladang amal, Di dan agama semoga Bapak ini tadi, ibadah mungkin kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. saya Assalamualaikum tidak tahu. Nah, sekian. Kita perjelas lagi di berikutnya. Oke, segitu tadi dari reaction dari saya. Mungkin kalau ada salah-salah kata, mohon maaf sekali, karena mungkin ada aura-aura yang agak terpancing sedikit lah dalam reaction tadi kan. Nah, saya perjelas sedikit dalam tadi itu. Bapak ini setahu saya dia membuat channel YouTube. Di dalam YouTube-nya itu mengandung banyak sekali penghinaan tentang suku Dayak. Jadi menurut saya Bapak ini sih, menurut saya sih ada benar ada salahnya, tapi enggak tahu gak, menurut saya enggak berpihak kepada Bapak itu, tapi saya lebih berpihak kepada yang, karena saya dari suku saya sendiri gitu kan. Nah gini, dia bilang suku Dayak ini adalah suku yang suka mengajak perang. Toh buktinya kebanyakan di dalam sejarah, di dalam buku sejarah yang pernah saya baca, atau di dalam segala macam lah, segala Google, segala apa, segala YouTube yang saya tahu, yang saya baca, yang saya lihat, yang saya dengar, setahu saya orang yang memulai atau dari suku lain yang memulai untuk mengajak perang, memancing suku Dayak. Karena memang di dalamnya suku Dayak ini tidak pernah mengacau atau mengajak rusuh dari suku yang berlawanan. Kami selalu welcome terhadap saudara-saudara yang lain untuk datang ke tanah kami sendiri. Nah, habis itu ada part yang dia bilang tarian Mandau. Masa dilarang kami mengeluarkan Mandau gini-gini? Dibilangnya kalau gawai gitu tuh untuk mengajak perang kok dah. Toh terbukti kan tidak pernah berperang, tidak pernah berbunuh kan di dalam setiap perayaan gawai Dayak itu. Memang pengetahuan Bapak nih kurang bah kayaknya. Tuh kalau ada kawan-kawan dekatnya tuh diajarkan sedikit, kalau misalnya yang tidak satu arah dengan dia tuh, kalau misalnya kawan dekatnya kan ajarkan dia cak sejarah gitu bah, biar agak paham dikit. Nah dia bilang suku Dayak tidak punya kerajaan. Setahu saya sih memang, tapi kalau di dalam sejarah suku Dayak adalah suku yang sangat membantu atau sangat berkontribusi dalam membantu NKRI atau pemerintahan zaman dulu untuk mengusir para penjajah. Segitu ya sih setahu saya. Nah kawan-kawan, saya ingin berpesan kepada kalian bahwa dari video ini kita tidak boleh mengambil kesimpulan bagaimana si Bapak ini berbicara, dan menurut saya agama tidak pernah mengajarkan hal yang seperti ini. Kalau misalnya Bapak ini bawa nama agama itu, agama ini, kita jangan ambil pusing, karena di dalam agama manapun saya yakin tidak pernah yang mengajarkan namanya menghina. Benar kan? Betul enggak? Kan? Memang Bapak ini yang jora, saja jora. Dan saya dapat kabar juga Bapak ini udah ditangkap sama pihak yang berwajib
Nanti kalau misalnya ada videonya atau beritanya saya akan lampirkan sedikit di belakang. Nah, jadi Bapak ini kalau tidak salah dari Kalteng kalau tidak salah sih, saya tidak, karena baru dapat video kan langsung kompes, kata aku bilang ini sih bahaya nih, sangat bahaya. Rupanya saya cek, oh rupanya dah ditangkap. Oke, sekian dulu dari saya, Boma Neutral. Neutral. Nah, tetap patenkan channel Boma Neutral di Boma Neutral Channel atau Boma Neutral. Salam Jora. Itu